Oke, kita lanjut untuk soal nomor 3 ini. Ini bisa pakai dua cara biasa atau kita coba-coba lagi. Jadi konsepnya gini, kalau kita punya pertidaksamaan, X yang nilainya berapa aja yang memenuhi ini gitu. Karena bentuk pertidaksamaan pasti jawabannya dalam bentuk interval. Kayak contoh ini, berarti dia ini di antara 1 dan min 1 gitu kan. X-nya di antara ini berarti daerahnya dia. Artinya apa? X yang memenuhi itu banyak. Ada X sama dengan 0, X sama dengan setengah ya nggak di antara ini. 1/4, negatif setengah, dan seterusnya. Nah, kalau dia klaim bahwa ini jawabannya, misal ya, ini jawabannya, maka semua X yang tadi kita sebutkan itu terpenuhi di pertidaksamaan kita ini gitu. Nah, cara coba-cobanya gimana kalau mau pakai coba-coba? Lihat, pilih angka yang gampang, yang bisa kita mengeliminasi nanti jawaban yang lain gitu. Contoh misalkan tadi, kita pilih X sama dengan 0. Kenapa? Karena gampang nyarinya. Dan bisa kita lihat, 0 itu ada di sini, ya nggak? Di sini juga ada kan, di antara min 1 sama 1 ada 0. Kalau ini nggak ada nih, karena nggak ada sama dengannya, bener nggak? Nggak ada sama dengannya kan? Jadi 0-nya nggak ada di sini. Berarti nanti ini bisa kita eliminasi kalau misalkan 0-nya benar. Ini juga nggak ada 0 nih. Ini juga nggak ada 0. Nah, jadi kita lihat nih, bener enggak X sama dengan 0 itu kurang dari 0 kalau dimasukkan ke sini. 5, 2 kali 0 ditambah 1 dikurang 26. 5 pangkat 0 ditambah 5. 2 pangkat 0 kan 0 tambah 1, 1 ya. Berarti 5 pangkat 1, 5. Dikurang 5 pangkat 0 ini 1 ya. 26 kali 1 kan 26. Tambah 5. 5 tambah 5, 10. Kurang 26, min 16. Bener nggak min 16 itu kurang dari 0? Bener kan? Karena benar artinya yang punya 0 berarti benar. Jadi eliminasi nih yang nggak punya 0. Udah nggak mungkin ini jawabannya gitu. Nah, pilihan kita tinggal C atau D. Terus gimana? Gampangnya gini deh. Kalau misalkan dia bilang 5 sama 1 ini adalah terakhirnya gitu ya, yang memenuhi batas akhirnya, berarti dia batas akhir juga yang sama dengan 0 gitu. Pilih yang gampang, 1 atau 5. Gampangan 1 kan? Kita coba X sama dengan 1. X sama dengan 1. Berarti 5 pangkat 2 kali 1 tambah 1 dikurang 26, 5 pangkat 1 tambah 5 kurang dari 0 ya kan. Nah, berarti gimana nih? 2 pangkat 1 kan 2 tambah 1 3. 5 pangkat 3 itu 125. 26 kali 5, yuk 26 kali 5. 30, 10, 130 ditambah 5. Nah, ini berapa? 125 kurang 130 tambah 5, 0 kan? Nah, berarti benar nih, X sama dengan 1 itu sama dengan 0, batas akhirnya, ya kan? Batas akhir yang sama dengan 0. Nah, karena dia nggak sama dengan di sini, berarti solusinya juga nggak sama dengan si satunya ini gitu. Jadi, di ujungnya itu gitu deh. Di ujungnya itu pasti 1. Jadi, jawabannya otomatis D. Coba aja kalau 5 pasti salah. Gitu ya. Jadi, jawabannya kalau pakai coba-coba, jawabannya D. Gampang nih, cepet. Kalau kita pakai cara biasa, nah, ini konsep apa? Konsep eksponensial persamaan kuadrat. Jadi, eksponennya kita giring jadi sama semua. Nah, ini harus diubah dulu ke dalam bentuk 5 pangkat X. Konsep yang harus kalian ingat lagi, kalau kita punya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 1. Ini kan 2 pangkat 3 tambah 1, bener nggak? Kalau 2 pangkat 3 pangkatin X, berarti ini 2 pangkat 3X. Karena pangkat dipangkatin, pangkatnya dikali. Kalau perkalian, pangkatnya ditambah. Jadi ini ada jumlah, ada kali. Berarti dia ini bakal ditulis gimana? 5 pangkat X-nya kita keluarin. Karena dikali 2 di sini, berarti dia sama aja dipangkatin 2. Karena ditambah 1, berarti dia dikali 5 pangkat 1. Gitu. Jadi ubahnya ke bentuk ini. Gitu ya. Yang sebelah kanannya tetap dikurang 26, 5 pangkat X tambah 5 kurang dari 0. Nah, lihat deh, di sini kan ada 5 pangkat X. 5 pangkat X-nya itu yang kita jadikan faktor nantinya. Biar nggak bingung,
ubah dulu aja ke variabel lain, misalkan P. Jadi ini boleh Ustazah tulis 5 ya. 5 pangkat X jadi P, 5P kuadrat dikurang 26P tambah 5 kurang dari 0. Jadi bentuk persamaan kuadrat harus kita faktorkan. Nah, gimana cara ngefaktorin? Kalau depannya nggak 1, siapa yang masih ingat? Caranya, coba kita lempar dulu ke belakang, dikali gitu. Kalau sebelumnya hasil kali itu di belakang hasil jumlah tengah, sekarang hasil kalinya perkalian 5 dengan 5, 25 gitu. Nah, 25 kan gampang tuh, ya kan? 25 kali 1 aja, karena kan jumlahnya 26, bener nggak? 25 kali 1. Karena dia negatif, dua-duanya negatif. Min 25 kali min 1 plus 25. Kalau ditambah min 25. Jadi nanti pakai faktor ini. Sama ya kayak tadi ya. Ini faktornya P sama P. Karena 5 tadi lempar ke belakang, jadi semua dibagi 5. Nah, bedanya di situ aja. Terus tadi faktornya negatif 25 dan min 1. Oke, jadi ini apa nih? P min 25 bagi 5 kan 5 ya. Kalau ini P min 1 per 5 kurang dari 0. Hati-hati, kita itu diminta solusi X, bukan solusi P. Jadi jangan kejebak, jawabannya bukan C, bukan B gitu ya. Bukan C atau B. Hati-hati karena solusi kita X. Jadi P-nya ganti lagi jadi 5 pangkat X, ya kan? Dikurang 5 sama dengan 0. Berarti 5 pangkat X min 5 pindah ruas jadi 5. 5 itu sama aja 5 pangkat 1. Ingat tadi konsep awal, kalau basisnya udah sama, pangkatnya aja, berarti X-nya 1. Ini. Berarti P-nya kan 5 pangkat X. Dikurang 1/5 sama dengan 0. Berarti 5 pangkat X pindah ruas 1/5 gitu ya. Ingat, 1/5 itu 5 pangkat min 1, karena dia pindah ke atas. Basisnya dicoret, berarti X-nya sama dengan negatif 1. Jadi batas X-nya itu adalah min 1 dan 1. Nah, ini min 1 sama 1. Terus, Zah ini yang di dalam atau di luar gitu kan arsirannya? Caranya uji titik. Uji titik yang paling gampang yaitu angka 0. Nah, 0 ini kita mau lihat nih, nilainya kurang dari 0 enggak gitu. Ceknya di mana, Zah? Di sini. Ingat, P itu 5 pangkat 0 ya. Oke, coba berarti bukan 0 tapi 5 pangkat 0, yaitu 1 ya. Jadi P-nya itu 1 nih. 1 kurang 5 kan min 4, ya enggak? 1 kurang 1/5 itu positif berapa tuh? 4/5 ya? Ya kan hasilnya pasti negatif ya? Ya enggak? Hasilnya pasti negatif, min kali plus kan pasti min, ya kan? Jadi bisa dipastikan nilainya itu pasti negatif. Kalau negatif berarti kan kurang dari 0 kan, sisanya pasti positif gitu. Artinya daerah yang kurang dari 0 tuh daerah yang di antara min 1 sama 1. Ininya nggak ikut karena solusinya nggak ada sama dengan. Jadi jawabannya D. Gitu kalau pakai cara biasa. Ini konsep eksponensial yang persamaan kuadrat. Gitu ya.